Diaspora orang Batak dan Lapo di Jakarta. Orang-orang Batak mengembara ke perantauan. Mereka membuat jejak berupa kampung, gereja, dan Lapo di Jakarta. .tirto.id. Jejeran Lapo memanjang dari mulut Jalan Kampung Mayasari, Cililitan, Jakarta Timur. Menjelang sore, lapo-lapo ini makin ramai pembeli. Di salah satu sudut di jalan jejeran pedagang itu, Lapo Siangkaan, paling sesak dijejali pemberi. Hampir semua meja terisi. Selain lapo tersebut, ada dua lapo lagi yang paling tua di kampung itu, Lapo Sinar Medan dan Lapo Tiga Serangkai. Menu masing-masing lapo tak berbeda jauh. Mereka menjual olahan makanan khas Batak, B1, B2, panggang, saksang, dan ikan mas arsik. Menu ini terpajang di papan lapo. Kampung Mayasari dikenal salah satu pemukiman rantau orang-orang Batak di Jakarta. Nama kampung ini diambil dari bekas terminal bus Mayasari Bakti, tepat di belakang perkampungan menuju jalan Maijen Sutoyo, Cililitan. Selain terdapat banyak lapo, juga berdiri gereja Huria Kristen Batak Protestan. Jarak gereja saling berdekatan. Ada sekitar 10 gereja orang Batak di kampung Mayasari. Selain kampung Mayasari, pemukiman orang Batak tersebar di beberapa tempat di Jakarta, seperti di Pulau Mas atau Pulau Gadung, Peninggaran, Kebayoran Lama, Jalan Pramuka, Hutan Kayu, Senen, hingga Bekasi. Dari tahun 70-an, sudah ramai di sini, ujar Kurnia Saragi, yang sejak 1975 mendiami kampung Mayasari. Kalau di Pulau Mas, sekarang tinggal sedikit, tambahnya kepada saya. Suasana Sumatera Utara di kampung ini terlalu kentara. Selain lapo, ada juga kedai-kedai kopi milik orang Batak. Saban siang, kedai-kedai ini disesaki pembeli. Salah satunya kedai kopi Mercy milik orang Karo. Sejak siang, meja-meja kedai ini penuh pembeli. Menjelang sore, suasana semakin ramai. Para pembeli bahkan harus duduk di bangku pinggiran jalan. Kebanyakan orang Batak yang tinggal di kampung Mayasari, serta para jemaat dari gereja etnis Batak, arah perangin-angin, tokoh masyarakat kampung Mayasari berseloroh kepada saya bahwa di mana ada lapo, disitulah orang-orang Batak berkumpul. Saragi menimpali, karena kita orang perantauan, lain marga pun kita anggap saudara. Sama sebetulnya seperti suku-suku lain. Di kampung Mayasari, setidaknya ada 400 kepala keluarga berdarah Batak, menetap dan tinggal di 8 rukun tetangga. Mereka berasal dari Batak Toba, Karo, Fak-Fak, Mandailing, Simalungun, dan Angkola. Bahkan kata arah perangin-angin, saking banyak orang Batak di kampung Mayasari, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dari Sumatera Utara juga banyaknya, yang kemudian indekos di sini. Memang dikenal tempatnya orang Batak dan kulinernya orang Medan, kata Ara. Orang Batak dan kekerabatan di perantauan, apa yang dikatakan Saragi mengenai kekerabatan orang Batak di perantauan, menggambarkan sejarah migrasi dan diaspora salah satu etnis terbesar di Indonesia. Kekerabatan orang Batak bukan hanya hubungan pertalian darah lewat pertalian marga atau perkawinan, tapi juga bersemi lataran ada hubungan kuat satu daerah. Laste Kastel dalam The Ethnic Profile of Jakarta, Indonesia, April 1967, menjelaskan bagaimana orang-orang Batak memiliki kekerabatan yang kuat dan kemudian migrasi ke Batavia. Mereka beramai-ramai dan menumpang di rumah-rumah keluarga Batak yang sudah terlebih dahulu tinggal di Jakarta. Melalui surat kabar mingguan, surat keliling Immanuel yang diterbitkan di Laguboti, sebuah wilayah administratif di Toba Samosir, OHS Purba dalam migran Batak Toba di luar Tapanuli. Melalui surat kabar mingguan keliling Immanuel yang diterbitkan di Laguboti, sebuah wilayah administratif di Toba Samosir, OHS Purba dalam migran Batak Toba di luar Tapanuli Utara, 1998. Menulis bagaimana seorang Batak bernama F. Harahap pada 1917 menjadi sponsor perdana kedatangan orang Batak ke Batavia. Harahap adalah guru dan ia menjadikan kediamannya di kawasan Sawah Besar.
kini masuk dalam administrasi Jakarta Pusat, menampung orang-orang Batak yang akan mengadu nasib ke Batavia. Siapa saja dari antara bapak dan ibu yang akan memberangkatkan anaknya ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, agar lebih jelas datanglah ke alamat saya, F. Harahap, tinggal di perbatasan Sawah Besar dan Kebun Jeruk nomor 18, Batavia. Tulis pengumuman Harahap dalam surat keliling Immanuel. Purba menulis orang Batak yang pertama menginjakan kaki di Jakarta adalah Simon Hasibuan. Simon ialah tamatan seminari Pansur Napitu Tarutung, pusat Huria Kristen Batak Protestan. Tempat seminari tersebut didirikan pada 1877 oleh misionaris Peter Hendrik Johansen yang menemani Ingwer Ludwig Nommensen menyebarkan misi Protestan di tanah Batak. Hasibuan tiba pada tahun 1907 dan sejak itu gelombang migrasi orang Batak ke Jakarta semakin banyak. Orang Batak menurut Kessel mengutip permulaan dan perkembangan HKBP dalam buku S.K. Bonar 100 tahun kekristenan dalam sejarah rakyat Batak 1961. Datang ke Jakarta pada tahun 1907. Pada sensus etnis tahun 1930, jumlah orang Batak di Batavia sekitar 1.300 orang. Ia terus bertambah setelah revolusi kemerdekaan. Pada sensus 1961, sensus perdana sejak Indonesia merdeka, orang Batak di Jakarta tercatat 28.900 orang. Menurut Kestel, migrasi orang Batak keluar dari kampung halamannya sejak 1930 dan paling besar pada tahun 1945 sampai dengan 1949.